Hari ini hari Selasa 14 Mei 2024. Pendengar, untuk Anda yang sudah mendengarkan Pro 1 dari tadi, dari semenjak pagi tadi di Warta Berita, kami juga sudah membahas terkait dengan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, dan kita akan membahas lebih lanjut di Forum Kawanua dengan narasumber-narasumber yang sudah bersama kita di Studio Pro 1 pagi hari ini. Kita akan membahas terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025 bersama saya Steve Koliwu dan juga ada rekan saya Velki Mejun. Selamat pagi Ki. Di studio sudah ada siapa nih Ki? Karena masyarakat juga pendengar kita sudah tidak sabar nih untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan dari narasumber kita. Ya baik Steve, dan untuk para pendengar mungkin bisa sebentar bertanya kepada para narasumber kita. Kebetulan memang narasumber yang kita undang saat ini memang yang berkompeten untuk menjawab terkait topik PPDB ini. Jadi mungkin ada orang tua murid begitu ya betul. yang membutuhkan informasi, simak sampai selesai untuk Forum Kawanua pagi hari ini. Oke baik, mungkin kita langsung menyapa dan kepada empat narasumber yang kebetulan hari ini boleh hadir. Yang pertama kami sapa dulu dari Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara ya. Yang pertama saya sapa yaitu Bapak Jeffrey Eruntuwene SEMSI, ini selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Sek. Pagi. Ya, apa kabarnya pagi ini Pak? Luar biasa. Oke baik ya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu Bapak Muhammad Sadat Asagaf SEMSI. Nah, Bapak ini selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Balai TIK Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Sadat. Pagi. Ya, apa kabarnya juga ini Pak pagi ini? Luar biasa. Oke, terima kasih lagi Pak waktunya untuk RRI. Dan selanjutnya dari Dinas Pendidikan Sulawesi Utara juga ada Bapak Phil Diamanti ya. Pak Phil Diamanti ini merupakan, tunggu ya. Luar biasa sekali ya, semangat memang bapak-bapak dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara biar bisa memberikan informasi yang luar biasa untuk pendengar kita pagi ini. Baik, Pak Phil sendiri ini merupakan kasih pengembangan kompetensi ya, operator dan pendidikan latihan Balai TIK Pendidikan Dinas Dikda Sulawesi Utara. Apa kabarnya Pak Phil? Baik. Terima kasih juga ini Pak hadir lagi di RRI pagi ini Pak. Dan selanjutnya yang keempat adalah Pak Muhammad Helmi Arsyad SPMPD selaku Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Alia Negeri Model 1 plus Keterampilan Manado. Ya, apa kabar pagi ini Pak? Tetap semangat. Oke, tetap semangat Pak. Yang apalagi ini memberi semangat juga kepada calon-calon ini peserta didik ya di tahun ajaran yang baru ini. Baik Steve, pagi ini kita seperti yang tertera mungkin di flyer, kita ketahui ada topik penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun ajaran 2024-2025. Nah mungkin saya pertama ingin ke dinas dulu ya, tentu ingin bertanya atau mengetahui lebih jauh ini kalau untuk proses PPDB saat ini dari Pak Sek dulu. Pak Sek ya, kalau untuk PPDB di Sulawesi Utara ini sejauh ini seperti apa pelaksanaannya, dan sebenarnya sudah mulai kapan pelaksanaan PPDB ini dimulai Pak? Silakan Pak Sek. Ya, baik. Terima kasih. Jadi saya mau sampaikan dulu perpanjangan dari PPDB supaya masyarakat juga tahu Oke, kan. betul, ya. PPDB adalah singkatan dari penerimaan peserta didik baru. Dan untuk Sulawesi Utara ini tentu kita mengacu pada visi misi dari Sulawesi Utara, di mana visinya menjadikan Sulawesi Utara maju dan sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia di Asia Pasifik. Nah, kemudian juga terdapat dalam 5 misi. Nah, misi untuk pendidikan adalah di misi pertama, yaitu peningkatan kualitas manusia Sulawesi Utara. Nah, ini menjadi dasar sehingga pelaksanaan ini PPDB ini kita laksanakan di Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Dan memang untuk PPDB ini akan dilaksanakan mulai pada tanggal 1. Tanggal 1 ya. Tanggal 1 Juni, Pak. 1 Juni berarti. Ya, sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ya. Oke. Nah, mungkin mohon maaf Pak Jeffrey, ini kalau misalnya yang berbeda untuk PPDB tahun ini dan tahun yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu apa Pak? Ada perbedaan kah atau masih sama? Ya, kalau untuk persyaratannya tetap masih sama. Tetap masih sama. Ya, ada yang online, ada yang offline. Ah, Tapi yang untuk negeri dianjurkan untuk online. Oke.
Oke, jadi jalur utamanya tetap Iya. online ya yang diprioritaskan. Mungkin kalau ada kendala tidak keterbatasan fasilitas barangkali Pak yang bisa tetap Oh ya, bisa Bisa offline. offline. ya, Oh. offline. Oh, pantesan ada operatornya di sini ya, Pak Oke, ya, di iya. sini langsung ya. Karena pengalaman tahun-tahun kemarin kalau tidak salah ada beberapa kendala ketika mau daftar online begitu ya. Oke, ya. Baik ya. Mungkin saya ingin lagi ke Pak Sek kalau untuk penjelasan sedikit terkait penerapan sistem yang dilakukan dalam PPDB ini apakah juga tetap menerapkan pola jalur yang seperti sebelum-sebelumnya atau bagaimana Pak? Iya. Bisa dijelaskan sedikit? Oke, baik. Jadi memang untuk ini ada berapa tahapan untuk pelaksanaan. Ada yang jalur sonasi dan juga ada jalur prestasi dan afirmasi. Oke. Oke. Nanti ya secara teknisnya ini ada dengan teman-teman. Oke. ini. Tapi itu yang dilakukan untuk tahun ini. Oke, ya. Oke, baik Pak Sek, dan sebelum ke teman-teman dari dinas saya juga ingin ke Pak Arsyad dulu ini terlebih dahulu. Kalau untuk PPDB di Madrasah Aliyah sendiri ini seperti apa Pak? Apakah juga pelaksanaan PPDB-nya serupa dengan yang dibuat oleh Dinas Sulut atau mungkin dari sendiri polanya seperti apa bisa dijelaskan juga untuk masyarakat? Silakan Pak. Secara umum prinsip dasarnya sama. Sama ya. Kita kalau di sekolah umum mengenal PPDB, kita mengenal istilah PPDBM, PPDBM. penerimaan peserta didik baru madrasah. Oke. Soal ada sedikit pembeda, misalnya kita tidak mengadopsi sistem zonasi karena salah satu perbedaan sekolah umum dan madrasah. Kalau di sekolah umum, sekolah negeri yang banyak, swastanya sedikit. Tapi kalau kita di Kementerian Agama, sekolah swasta sekolah swastanya banyak dan sekolah negerinya yang sedikit. Oke. Sehingga zonasi menjadi tidak relevan. Maka misalnya di kita di Madrasah Aliyah Negeri 1 Manado, sebaran siswanya hampir merata, keterwakilannya hampir ada dan setiap kabupaten kota. Oke. Jadi untuk di madrasah sendiri untuk sekolah yang biasa favorit begitu enggak ada ya. Jadi semua sama rata, Pak. Sama rata. Kalau saya lihat grafik berapa tahun terakhir ini animo dari sekolah umum agak tinggi masuk madrasah. Oke. Untuk di Madrasah Aliyah Negeri 1 sendiri Pak, seperti apa antusias calon ini? Apakah memang banyak juga pendaftar yang mendaftar atau seperti apa? Kita agak kewalahan ketika pemberlakuan PPDB online kita berlakukan sejak 5 tahun lalu sebelum COVID. Karena kewalahan memang sampai wali siswa yang dari agak jauh itu mengambil posisi datang 1 hari sebelumnya, malam sebelumnya. Oh, jadi seperti itu. Oke. Beralaskan di depan kelas Oh, untuk menunggu oke. bahan mendatang. Sampai seperti Karena itu. memang Ki ini model ini juga termasuk sekolah favorit, Iya. sekolah favorit di Sekolah Sulawesi favorit Utara ya, termasuk, Ki, ya. ya. Jadi ya ternyata animonya banyak. Ya. Berarti kalau untuk madrasah sendiri atau sekolah swasta, saya ke Pak dari teman-teman dari Digda dulu, itu ada aturan tersendiri Pak atau sama pemberlakuannya? Karena tadi dari Manuel ada penerimaan untuk siswa madrasah tadi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk penerimaan siswa ini semuanya sama. Oh, oke. Jadi sekolah ini sebenarnya kualitas pendidikannya sama untuk di Provinsi Sulawesi Utara. Cuma seperti apa yang disampaikan tadi bahwa masyarakat itu dalam pikiran bahwa ada sekolah-sekolah yang menjadi unggulan, favorit. Tapi untuk di Sulawesi Utara pendidikan ini sudah merata dengan program pemerintah juga, yaitu Merdeka Belajar ini. Oke. Ya, baik Pak Sek, kita ke Pak Sadat lagi nih dari bagian teknis ya kalau untuk PPDB sendiri. Betul. Pak Sadat ini kalau untuk PPDB ini sebenarnya bisa dijelaskan juga kembali ini proses pendaftaran yang bisa dilakukan atau persiapan seperti apa yang bisa dilakukan oleh mungkin calon orang tua wali atau murid sendiri untuk mendaftar. Silakan Pak Sadat. Oke, terima kasih. Untuk pendaftaran sendiri, ini dari kita memang sudah memberikan selebaran-selebaran atau flyer-flyer untuk siswa yang harus disiapkan, terutama SKL, kemudian KK.
karena dia kan terbagi dalam beberapa tahapan, ada jalur-jalur. Dia kalau jalur prestasi, afirmasi, perpindahan orang tua, sama zonasi. Kalau zonasi lebih menekankan pada jarak, lokasi, otomatis harus menggunakan KK Oke. dan menggunakan SKL. Itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nanti diupload secara mandiri di web yang telah kita sediakan, ppdb.sulutprof.go.id. Nah, ini. Lewat situ semuanya. Dan sekaligus kita pemberitahuan juga, memang waktunya nanti dimulai tepat tanggal 1 Juni. Kita langsung buka serentak 24 jam karena bisa daftar dari mana saja. Dan kami juga menyediakan posko pengaduan di tempat kami maupun secara online jika ada hambat-hambatan. Bahkan untuk peserta, untuk adik-adik yang mau mendaftar, silahkan mendaftar online. Jika ada masalah yang ingin ditanyakan, boleh bertanya ke sekolah yang akan didaftarkan, ataupun ada yang dekat dengan tempat kami, bisa juga ke kami. Kita akan bantu untuk prosesnya, seperti itu. Oke, baik. Ya Pak Sadat, kalau untuk kendala-kendala sendiri dari beberapa tahun terakhir ini yang ditemui terkait masalah pendaftaran PPDB sendiri, apakah memang masyarakat sudah memahami ini untuk mendaftar secara online, atau justru banyak juga yang datang ke sekolah-sekolah atau ke dinas untuk mencari tahu informasi terkait bagaimana caranya untuk pendaftar online? Pada prinsipnya masyarakat sudah diedukasi dengan baik waktu saat pandemi. Mereka sudah bisa menggunakan jalur online dengan baik. Oke. Cuma ada kalanya orang tua masih ragu-ragu atau takut khawatir ada kesalahan-kesalahan sehingga mereka bertanya, dan kami kira itu masih wajar. Dan memang kita menghimbau agar sekolah-sekolah juga menyediakan ruang-ruang lab untuk digunakan jika anak itu tidak ada misalnya internet atau gadget untuk pendaftaran, seperti itu. Oke, jadi dimohonkan sekolah juga untuk bisa menyediakan lah ya fasilitas seperti itu ya. Membantu. Nah, tahun ini tidak terlalu jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya pengalaman tahun-tahun sebelumnya nih Pak Sadat, kendala-kendala apa yang biasa dihadapi oleh siswa atau calon siswa ini yang mau daftar peserta didik baru Pak? Kendalanya kalau dari kami biasanya melihat kadang mereka ada yang tidak terdaftar di Dapodik, sekolah SMP. Nah, itu kita antisipasi dari jauh-jauh hari, kami sudah mengedukasi, kita menyurat ke kabupaten kota agar ada perbaikan-perbaikan data, terutama data siswa kelas 3 SMP. Mohon maaf Pak Sadat, harusnya kan itu ketika mau pelulusan sudah tahu dia terdaftar atau tidak kan harusnya ya Pak? Iya, harusnya kan, tapi kebanyakan ada beberapa sekolah masih ada seperti itu. Kami dapatkan beberapa kasus. Berarti belum update Sehingga datanya begitu selalu di Dapodik ya Pak? Ya? Kadang mereka mengisi, tapi tidak menyeluruh. Jadi data siswa yang diisi cuma sekedar agar dia terinput di Dapodik. Tapi misalnya data lintang, bujur, nama orang tua lengkap, NIK kan. Kita sekarang sudah pakai single data, yaitu pakai NIK. Nah, kadang juga permasalahan dari sekolah madrasah, tapi kami dengan menggunakan aplikasi yang kita telah perbaharui, sudah connecting antara EMIS Kemenak dengan Dapodik yang dari kementerian, sehingga teman-teman juga dari madrasah yang akan daftar langsung bisa terkonek, hingga mempermudah dari siswa untuk mendaftar. Dan mungkin kita paling kendala di daerah selatan ya, di Malalayang sana yang mungkin belum ada sekolah negeri yang bisa mengakomodir masyarakat sekitar sana, sehingga banyak masyarakat sana yang masih ngotot tetap harus ke SMA 9 atau SMA 1. Itu kendalanya. Oke, untuk yang zonasi tadi ya Pak. Ya. Tapi Pak Sadat, ini kalau misalnya nih mungkin ada orang tua siswa atau siswa yang ingin supaya nanti pas tanggal 1 sudah bisa daftar dengan lancar begitu ya. Cara untuk mengetahui terdaftar di Dapodik itu seperti apa Pak? Apakah bisa dicek sendiri atau memang ke sekolah dulu atau ke dinas Pak? Begitu dicek dimasukkan NIK kan sudah. Sudah tahu ya. Oke, ini juga kan kasihan kalau pas tanggal 1 Juni nanti biar lancar pendaftarannya kan sudah bisa Biasa prepare dari dia sekarang. bisa, kalau memang ada masalah dia bisa cek ke sekolah asalnya.
atau ke kami atau ke sekolah tujuan. Kita bantu sama-sama. Kita sediakan ruang untuk itu. Oke, jadi dasarnya harus pakai data Dapodik ya, termasuk alamat juga seperti itu. Single data. Oke. Alamat, lintang, bujur. Jadi kalau di kami mungkin sedikit tambahan. Sebelum dia mendaftar memilih sekolah, anak ini harus memperbaiki data dulu. Data lintang, bujur, alamat lengkap, ibu kandung, nama lengkap. Artinya semua datanya lengkap, baru dia bisa pilih sekolah. Sehingga menghindari kesalahan-kesalahan teknis nantinya tuh anak kalau dia sudah masuk sekolah. Oke. Betul, Baik. betul. Ya, tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Saret kalau misalnya tenang, kalau misalnya ada masalah terbuka ya untuk bisa konsultasi ke dinas, ke sekolah asal atau sekolah tujuan. Ya, prinsipnya kami membuat sesuatu jangan sampai menghambat. Sistem itu mempermudah. Semua anak harus bersekolah, itu aja. Oke, luar biasa Ki ya. Itu sistem itu mempermudah dan mudah-mudahan juga nanti ada banyak informasi yang bisa pendengar kita ataupun juga Anda yang lagi menyaksikan live streaming kami untuk mendapatkan informasi-informasi sehingga bisa lancar juga ya. Kita harus jeda dulu sejenak ya Bapak-Bapak. Nanti juga untuk Anda pendengar masih kami undang nanti di segmen selanjutnya untuk bisa bergabung di 082195835080. Kita masih membahas terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2024-2025. Kita lanjutkan lagi pendengar untuk forum Kawanua hari ini kita masih membahas terkait dengan PPDB untuk tahun ajaran 2024-2025 pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami pagi ini boleh 082195835080 masih ada narasumber-narasumber di sini yang siap untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan juga ada beberapa informasi yang siap untuk diberikan juga untuk Anda. Anda juga bisa memberikan komentar Anda di live streaming kami di RRI Manado di fanpage Facebook, silakan. Jangan lupa juga di-share, berikan komentar Anda di situ. Nanti kita akan pilih beberapa komentar untuk kita bahas pagi hari ini. Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan kita, Eki dan juga narasumber, kita terima penelpon dulu. Kita terima 3 penelpon dulu untuk sesi ini. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, Pak Sagai di Bitung, silakan Pak Sagai. Ya, terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio RRI. Iya Pak Sagai. Saya kira topik ini memang topik yang pas karena memang masuk di jadwal penerimaan murid sekolah. Betul, sama tadi tanggal 1 semua mulai penerimaan siswa baru ini Pak 1, Sagai. Tanggal 1 rame mulai. Iya. Saya kira permasalahan penerimaan ini, aturan yang sudah dibuat, itu sebenarnya cukup menjadi solusi dengan permasalahan yang ada. Cuma banyak kali jadi permasalahan kalau ada kebijakan dari orang-orang tertentu yang memaksakan diri sehingga mengorbankan orang lain. Oke, contohnya seperti apa nih Pak Sagai? Saya kira misalnya bicara soal zonasi misalnya. Oke. Zonasi so jelas, tetapi ada orang-orang tertentu memaksakan apakah karena masih ada jalur misalnya penguasa anak yang suka atau di sekolah, seperti apa, sekolah sehingga favoritnya begitu. akhirnya jadi kacau. Oke. Oleh karena itu, aturan-aturan yang ada itu, kalau dilaksanakan sesuai dengan aturan itu, kita kira aman-aman saja. Dan aturan-aturan itu, setiap tahun tentu ada evaluasi-evaluasi. Betul. Agar supaya perkembangannya lebih baik, meminimalisasi hal-hal yang merugikan orang tua, merugikan siswa, dan lain-lain. Oke, baik Pak Sagai. Sehingga pendidikan merdeka sekarang betul-betul merdeka yang sebenarnya, bukan cuma merdeka doang, tapi dalam pelaksanaannya tidak merdeka. Baik, Saya Pak kira Sagai. itu saja. Terima Oke, kasih oke. Pak Sagai di Bitung ya. Terima kasih untuk masukannya juga luar biasa. Dan kita terima lagi satu penelpon Ki. Forum Kawanua, selamat pagi. Oke. Ya. Sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi ini. Satu lagi di 082195835080 sebelum nanti kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita pagi hari ini. Forum Kawanua, selamat pagi. Oke. Ini sepertinya juga ada kendala ya. Kita lanjutkan saja. Ini kita ke Pak Helmi ya. Dari Man Model tadi mungkin bisa
sedikit dijelaskan lagi Pak, ini untuk tahun ini bagaimana untuk penerimaan siswa baru di MAN Model Pak? Ya, secara umum tahun ini kita membuka 3 jalur. Jalur prestasi yang menjadi prioritas, kemudian jalur reguler, kemudian terakhir itu jalur afirmasi. Oke. Yang banyak kita temukan adalah afirmasi yang harus kita validasi lagi. Karena data yang datang dari orang tua itu harus berbasis data data PKH, kemudian KIP, kemudian data kesejahteraan untuk yang afirmasi tadi ya, terpadu, Pak, ya? sosial. Oke. Nah, Pak Helmi, ini tadi kalau misalnya ini dari sekolah, di sekolah kan biasanya yang langsung berhadapan langsung dengan peserta didik baru ya, Pak ya. Iya. Ini kalau kendala-kendala yang dialami oleh sekolah termasuk MAN Model di pendaftaran yang ada sekarang ini seperti apa, Pak? Secara umum kita selain yang saya sampaikan tadi, salah satu aspek penekanan mengapa kita membuka online karena efektif dan efisien, terjangkau oleh seluruh kabupaten Biar kota. nggak ada lagi yang nginep tadi ya, Pak Simple, ya. kemudian tidak membuka ruang komunikasi antara orang tua dengan panitia. Hanya saja kendala yang kita hadapi terakhir ini adalah keterampilan peserta didik atau orang tua menggunakan smartphone atau komputer. Karena harus mengisinya harus detail dan teliti. Oke, baik. Saja. Ya, mungkin saya ingin ke Pak Phil Diamanti juga, ini yang bagian teknis. Kalau untuk masalah teknis khususnya terkait dengan zonasi ini, sebenarnya penentuan titik koordinat seperti apa yang menjadi perhitungan dari dinas sendiri untuk mengatur bahwa siswa ini nanti yang lebih dulu Sekolahnya bisa di sekolah sini, di sini. ya. Itu seperti apa titik koordinat yang diberlakukan? Oke, baik, terima kasih. Untuk PPDB online kami itu jalur zonasi itu kami buka dari radius 7 km titik sekolah. Artinya semua siswa yang tempat tinggalnya masih dalam radius 7 km itu bisa daftar melalui jalur zonasi. Nah, tetapi untuk perankingan di dalam jalur zonasi itu kita sesuaikan dengan kuota. Saya kasih contoh langsung saja biar nanti masyarakat bisa lebih memahami. Karena kebanyakan masyarakat yang sudah mendaftar jalur zonasi mereka katakan saya sudah lulus karena sudah mendaftar jalur zonasi. Contohnya seperti ini. Contoh dalam saya kasih contoh SMA 1 Manado. SMA 1 Manado kita buka radius itu 7 km. Siswa yang berada di situ bisa daftar. Nah, setelah kita lihat pendaftar di situ bisa saja sampai 1.000 atau 1.500 yang daftar di jalur zonasi. Melebihi kuota misalnya. Iya, karena tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sadat, kita kekurangan sekolah negeri bagian Sario, Malalayang itu. Jadi dia ada 1.000. Sedangkan kuota jalur zonasi di SMA 1 itu hanya mungkin 100. Ya. Yang daftar 1.000. Nah, perankingannya model seperti apa? Perankingan yang kita buat di aplikasi itulah jarak yang paling dekat lah yang masuk di situ. Jadi kadang-kala ada yang sudah orang tua berpikir ya sudah yang penting kita sudah lolos kok di jalur zonasi. Masih radius 7 km misalnya. Tapi jadi masih ada yakin. hitungan meternya di dalam yang paling dekat itu yang masuk di ranking dalam perhitungan kuotanya di situ. Itu yang dipakai jalur radius 7 km jalur darat atau jalur udara? Jalur udara yang dipakai. Jalur udara, kita lewat jalur udara. Oke. Baik. Nah, ini kalau misalnya kemudian ada siswa yang tidak lulus jalur zonasi ini, bisa cari sekolah lain berarti ya. Nah, kalau misalnya yang di daerah radius itu seperti tadi ada yang kekurangan, itu nanti siswanya seperti apa nantinya? Siswa bisa daftar lewat jalur lain. Ada jalur prestasi juga di situ. Jadi jangan langsung terpatok di jalur zonasi karena sama semuanya. Jadi pendaftaran itu sebenarnya bukan cuma satu jalur bisa ditempuh. Iya, bisa. Bahkan bisa memilih sekolah juga ya? Bisa. Untuk tingkat SMA, aplikasinya kami beri kesempatan memilih 3 sekolah. Dalam zonasinya. Saya kasih contoh, siswanya tinggal di Teling. Kalau radius 7 kilo itu bisa dia memilih SMA 2, SMA 3, bahkan SMA 1. Dia bisa pergi. Kalau dari pilihan pertama contoh SMA 1 dia kalah zonasinya, dia bisa memilih langsung SMA 2. Ada pilihan keduanya. Jadi siswa wajib memilih 3 pilihan sekolah. Dan kami membuka
layanan apabila siswa ingin membatalkan itu bisa langsung datang ke posko atau lewat online juga bisa. Oke, ya. Ya. Baik, mungkin saya juga ingin ke Pak Sek lagi ini. Pak, kalau untuk pemerataan yang disampaikan juga tadi di awal bahwa harus ada pemerataan. Ini kan juga banyak juga yang tidak tembus di sekolah keinginannya. Nah, bagaimana Dinas Pendidikan membantu memfasilitasi untuk mereka yang tidak lulus di sekolah yang mereka tuju? Ya, baik. Jadi memang untuk pendaftaran ini yang jadi permasalahan adalah di pikiran pada masyarakat bahwa sekolah-sekolah favorit itu, Ya, Yang masih ada tadi stigma seperti itu, stigma Pak. seperti ya. itu. Iya. Jadi SMA 1, SMA 3, SMA 9. Nah, dari dari Dinas Pendidikan menyarankan adalah sekolah-sekolah lain daripada sekolah yang dia pilih itu. Ya. Masih banyak juga sekolah-sekolah baik di Manado atau di Sulawesi Utara yang mereka tidak pilih. Salah Oke. satunya memang karena itu image dari masyarakat itu bahwa masuk di SMA 1 itu adalah sekolah pilihan yang terbaik. Padahal masih ada SMA 2, SMA 7 yang kalau dari radius tempat tinggalnya lebih dekat. Seperti itu. Jadi kami menyarankan juga ke sekolah-sekolah lain, bahkan juga kan ada sekolah swasta. Oke. Sekolah swasta juga kan kualitas pendidikannya juga baik. Oke. Yang keadaan sekarang. Itu Oke. yang menjadikan. Artinya untuk kualitas pendidikan sudah merata begitu Iya. di semua sekolah ya. Pak Jeffrey, ini kalau misalnya itu tadi kan SMA, kalau misalnya SMK yang vokasi, Ya, betul. apakah kemudian ditentukan kalau jurusan ini hanya ada di sini jadi bebas atau ada Ya yang sama. lain, Pak? Yang tadi itu kalau SMK sama juga dengan SMA. Sama ya. Cuma jalurnya itu juga ada yang melalui offline. Karena Oke. dengan ada jurusan-jurusan tertentu yang harus di Betul. sebagai tulisan. Oke, dan Oke. untuk jurusan tertentu kan tidak di semua SMK Iya, ada ya, jadi itu juga jadi pertimbangan ya Pak ya. Oke, ya. Ya, untuk kuota sendiri atau jumlah yang ini kan tiap sekolah itu berbeda-beda tentu ini Pak ya. Iya. Kebutuhan akan Jadi, jumlah. ya, Ya. kebutuhan dari masing-masing sekolah berbeda karena sesuai dengan jumlah bangunannya juga. Nah, betul, iya. Gedung. Kalau kita umpamanya gedung hanya satu ruangan itu kapasitasnya 30, kalau kita sudah paksakan itu melebihi, ya jadi tidak enak juga. Betul, untuk tidak proses nyaman belajar. siswa untuk belajar nantinya. Jadi seperti itu. Yang membatasinya adalah gedung sekolah sehingga ada kuota dari masing-masing sekolah yang berbeda. Oke, Ya. jadi sudah diketahui ya Iya. kuota-kuota untuk masing-masing sekolah Ki. Oke. Ya, mungkin Steve kita bisa memberikan kesempatan bagi Boleh, pendengar boleh, mungkin boleh. ada yang ingin bertanya ini. Ditanggapi dulu tadi dari Pak Sagai di Bitung. Ah, Selanjutnya kita buka di 0821 95 83 5080. Tapi mungkin yang bisa menanggapi dari Pak Sagai, Pak Sek boleh? Ya, jadi terima kasih Pak Sagai dari Bitung yang sudah menginformasikan dan memberikan juga saran buat kami untuk melakukan seleksi untuk penerimaan siswa baru ini dan kami akan memperhatikan ini sebagai acuan juga dalam proses penerimaan siswa baru ini. Baik, Terima baik. kasih. Kita terima penelpon selanjutnya Ki. Ya, Forum Kawan Nua, selamat pagi. Halo, selamat pagi Forum Kawan Nua. Iya, dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Sartono di Kombos. Oh, Pak Sartono, iya. Silakan Pak Sartono. Memang topik ini setiap tahun juga itu tetap diangkat. Itu selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, Betul. khususnya di Sulawesi Utara. Terima kasih atas kesempatan ini. Salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara pendidikan didik baru ini, mudah-mudahan saya cuma mau menambah apa yang disampaikan oleh Pak Sagai. Sama ini benar. Cuma mudah-mudahan ada perubahan. Dan yang saya mau tanya, zona ini pernah saya masuk anak saya ke SMP 1. Di situ jumlah murid yang tertampung itu hampir 100, kalau tidak salah 100 itu. Oke. Namun saya bilang, kalau untuk Kecamatan Kombos Timur itu apakah dia kena zona? Karena kalau Kombos Barat, ternyata ada yang Kombos Barat masuk. Saya konfirmasi dengan orang tua murid yang dekat dengan saya. Oke, Dan oke. saya tanyakan, kenapa saya bisa? Kenapa Pak Sartono tidak bisa? Padahal sekarang Tapi ini Kombos itu- Barat, Kombos Timur ini kan cuma satu jengkal. Mana Jangan-jangan NTR? bukan jalur sonasi lagi karena tadi ada beberapa jalur kan selain Iya. sonasi.
Kombos Barat dan Kombos Timur ini kan satu dulu. Oke, Cuma oke. sudah di pembakaran, cuma yang saya tanya kenapa tidak bisa. Nah itu. Dan kalau seandainya tidak menampak apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini yang lagi kompeten, artinya kalau seandainya yang tidak mencukupi, mungkin terbentur dengan ruangan yang ada ini, apakah tidak bisa? Karena tidak sesuai kan dengan siswa yang ada di situ. Apakah tidak bisa boleh kasih masuk dari yang kena zona kasih masuk di situ? Itu saja yang saya mau tanyakan, lebihnya kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat Baik, pagi. terima kasih. Merdeka. Selamat pagi Pak Sartono di Kombosnya. Terima kasih. Dan satu lagi di 082195835080 kita terima yang bergabung via WhatsApp dulu nih Ki. Oke. Forum Kawan selamat pagi. Halo, selamat pagi, Shalom. Halo Pak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Yoriko. Pak Yoriko, posisi lagi di mana sekarang Pak Yoriko? Ada di Telap. Oke, di Telap di Tondano berarti Pak ya. Silakan Pak Yoriko. Iya. Oke, selamat pagi narasumber. Topik ini kita sudah angkat setiap tahun, kan? Setiap tahun ada. Kalau menurut pendapat saya, Iya Pak. kalau tidak salah di luar sana, luar negeri maksudnya ya. Ini kurikulum belajar ini, Merdeka Belajar itu ditunjang oleh kesejahteraan. Ya namanya itu ada Merdeka Belajar. Sampai situ saja, itu ditunjang oleh kesejahteraan. Kita masuk di beasiswa, yang tingkat atas lagi. Mulai dari S1 sampai ke S2, misalnya kemampuan dari pemerintah. Tetapi beasiswa ini harus dikhususkan untuk menengah ke bawah. Tidak boleh ada beasiswa yang mendaftar beasiswa lalu pergi di luar negeri. Pak Yoriko, kita lagi bahas terkait dengan PPDB nih Pak. Bagaimana? Penerimaan. Ya, pagi ini kita lebih fokus ke penerimaan peserta didik baru Pak. Oh iya, penerimaan didik baru. Tetapi itu kan sudah ada kaitannya. Kan? Jadi ini beasiswa ini, kita ke perguruan tinggi ke luar negeri tidak ada gunanya. Kenapa? Kalau kita mendapatkan beasiswa perguruan tinggi, kalau dia teknologi ada baiknya. Tetapi kalau lain-lain tidak bisa karena tidak setara dengan di negara makmur pelajaran dengan di negara yang kita mau terapkan kurikulum kita. Jadi kita harus sekolah perguruan tinggi ada di Indonesia saja, jangan ke luar negeri, yaitu beasiswa. Supaya apabila mereka sudah selesai, harus ada lapangan kerja. Kalau tidak rugi pemerintah, baru dipotonglah 5% atau 10% dari gaji mereka. Oke Pak Yoriko. Itu yang saya mau sampaikan kepada pemerintah. Jadi bukan gratis. Kalau gratis di negara berkembang, itu akan menjadi miskin negara. Tetapi apabila mereka sudah disiapkan pekerjaan bagi mereka. Oke, terima Begitu, kasih. supaya tidak menganggur, tidak rugi pemerintah. Oke, Terima itu saya mau kasih, Pak sampaikan ke Yoriko. pemerintah. Selamat Sukses pagi. bagi Indonesia. Sukses juga untuk Pak Yoriko ya. Tapi sebelum nanti mungkin kita lebih fokus lagi ke PPDB ya. Di belakangnya Pak Yoriko kita terima lagi satu Ki. Oke, baik. Forum Kawanua, selamat pagi. Pagi. Ya. Pagi. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Alex. Pak Alex ya? Di Alex, Kolongan. di mana, Pak? Kolongan. Kolongan. Baik, silakan Pak Alex. Saya lebih menyoroti tentang adanya pemahaman di kalangan masyarakat ini. Oke, Pak Alex mungkin radio monitornya bisa dikecilin Pak biar tidak Iya, feedback. sudah. Oke, silakan Pak. Ya. Ini kan ada pemahaman yang sampai sekarang ini bertumbuh di masyarakat terkait dengan kualitas sekolah kan. Oke. Ya, misalnya Seperti sekolah tadi A, ya, sekolah favorit dan tidak favorit. sekolah A, gitu sekolah ya. ini punya kualitas bagus. Makanya ini mendorong orang lebih mengarah ke situ. Padahal tidak menutup kemungkinan di sekolah-sekolah lain kualitas juga sama. Karena yang pasti guru-guru yang bertugas di sekolah A atau sekolah B yang menurut penilaian orang itu berkualitas juga tidak kalah dengan guru-guru yang ditempatkan di sekolah-sekolah lain ini. Nah, mungkin saya pada pertanyaan ini saya lebih tertuju kepada Dinas Pendidikan ini. Pak Sek, kira-kira terobosan apa yang dilakukan sehingga tidak timbul lagi pemahaman ini. Baik. Tidak lagi orang sekolah SMA 1 lebih berkualitas, SMA 2 berkualitas, lalu sekolah-sekolah lain kan tidak gitu. Jadi tolong ada terobosan Pak Sek dari Dinas Pendidikan Provinsi
Mungkin Baik. itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Ya mungkin juga jadi harapan biar tidak timpang lagi. Padahal sebenarnya Pak Sek tadi sudah menjelaskan ya, sebenarnya standarnya sudah sama ya Pak Sek ya. Oke. Silakan Pak Sek. Baik, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Alex, memang sejak tahun kemarin itu pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Yang tahun kemarin itu kita lakukan bahwa melakukan pelatihan kepada guru-guru yang ada di satuan pendidikan, utusan dari guru-guru mata pelajaran melakukan pelatihan di BPMP, Balai Penjamin Mutu Pendidikan. Itu sudah dilakukan sejak tahun lalu dan sampai pada akhir tahun kemarin sudah dilakukan, dan tahun ini juga akan diteruskan sesuai dengan arahan pimpinan sehingga kualitas pendidikan ini mulai dari guru dulu. Betul. Paling berpengaruh itu Pak Sek. Betul. Jadi memang Dinas Pendidikan sudah melakukan ini. Kemudian juga terkait dengan kualitas daripada siswa juga sudah dilakukan bersamaan dengan sama-sama dengan guru. Dalam rangka juga mereka menghadapi OSN secara tingkat nasional juga. Jadi mereka siswa-siswa ini dilakukan pelatihan di BPMP. Dan itu sudah dilakukan sampai dengan akhir tahun kemarin juga. Dan perlu kita sampaikan di sini bahwa kualitas pendidikan ini di Sulawesi Utara sudah baik. Itu tandanya ada siswa yang dari perbatasan yang datang mengikuti pendidikan di Kota Manado, sehingga itu siswa adem, ya, dia mendapatkan prestasi. Ya, tidak kalah bersaing dengan siswa-siswa yang bersekolah di Manado. Kemarin itu kami melakukan penamatan dan ada beberapa siswa adem yang justru masuk pada 5 ranking besar, 5 besar dalam kelulusan daripada siswa-siswa ini. Jadi terima kasih Pak Alex, ini memang sudah dilakukan dan akan dilakukan terus. Betul. Di tahun ini juga. Kemudian juga terkait dengan yang apa disampaikan oleh Pak Sartono terkait dengan sonasi. Ya, kalau tidak lewat dengan sonasi, tadi Pak Phil sudah sampaikan bahwa ada juga jalur prestasi. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan. Kalau ada tambahan dari teman-teman silakan. Ya, mungkin Pak Sadat boleh. Tambahan. Ya. Untuk pemerataan seperti yang disebutkan tadi, kita juga lagi kerjasama dengan Google lewat Google Reference School. Artinya bukan hanya sekolah-sekolah yang notabene dalam tanda kutip favorit SMA 1 atau 9 yang sering dikatakan favorit, tapi kita mencetak sekolah-sekolah favorit baru istilahnya. Jadi untuk pemerataan di situ ada mungkin SMA 3, SMA 8, 7, 2 yang kita kerjasama dengan Google dari metode pembelajaran, pelatihan guru-gurunya dengan hasil yang sangat memuaskan, dan ke depan sekolah-sekolah ini bisa menjadi sekolah bisa dikatakan favorit-favorit baru bagi warga Manado, sehingga tidak hanya tertumpuk di 1-2 sekolah. Dan ini udah berjalan, bahkan di tingkat nasional kita sudah diakui karena belum semua provinsi yang melaksanakan kerjasama seperti itu. Salah satunya memang Bersulut dan ada 2 provinsi, dan itu jadi salah satu terobosan untuk membagi penyebaran siswa, karena ada alternatif baru yang akan mereka dapatkan selain sekolah-sekolah yang telah ada. Kemudian untuk tadi yang pertanyaan Pak Sartono tadi, itu mungkin ke tingkat SMP ya. SMP itu ada pembagian wilayah, Kombos, wilayah Wenang apa. Tapi kalau di kita tingkat menengah memang tidak ada pembagian wilayah gitu. Radius saja tadi ya. Garis lurus itu mungkin. Baik Pak Sartono, Pak Alex juga mungkin kalau dari Pak Yoriko tadi mau sedikit memberikan pencerahan mungkin kepada Pak Yoriko, silakan. Baik, terkait dengan Pak Yoriko bahwa saya menyampaikan di sini kualitas pendidikan kita di Sulawesi Utara ini tidak kalah dengan provinsi lain. Sebagai contoh bahwa banyak siswa yang alumni dari Manado, dari Sulawesi Utara, bersekolah di luar negeri. Tapi memang sampai ke sana mereka
harus masuk dulu pada taraf penyetaraan. Iya, iya. Penyetaraan. Setelah itu mereka melanjutkan masuk ke perguruan tinggi dan mereka itu dikatakan banyak berhasil di sana. Jadi itu yang saya sampaikan kepada Pak Yuriko. Jadi memang kualitas pendidikan di Sulawesi Utara ini tidak kalah bersaing juga dengan yang provinsi lain bahkan di luar negeri yang siswa-siswa kita ini boleh berprestasi di luar negeri. Betul. Banyak juga siswa-siswa dari Sulawesi Utara yang sekolahnya, kuliahnya di luar negeri kan. Jadi Pak Yuriko mungkin bisa melihat hal itu juga, tapi kita harapkan juga kalau mutu pendidikan kita meningkat makin banyak lagi. Dan tapi sebenarnya kalau boleh juga pendidikan di Sulawesi Utara, kuliah di Indonesia juga ditingkatkan lagi sehingga nggak perlu jauh-jauh juga kan Pak ya. Ya mungkin saya ke Pak Helmi juga lagi ini kalau ya dari madrasah sendiri Pak, ini kalau untuk menangani siswa-siswa yang mungkin tidak lolos masuk misalnya di sekolah, itu penanganannya seperti apa Pak mereka untuk pemerataannya juga nanti? Di satu sisi sesungguhnya sebagai madrasah negeri yang berumur panjang karena di kami itu adalah mannya itu XPGA. Jadi sekolah pendidikan guru yang kemudian menjadi berubah. Kita sudah mengalami 5 metamorfosis sehingga melekat menjadi tanggung jawab madrasah aliyah itu istilahnya kelompok kerja madrasah. Yang penanggung jawabnya adalah man model sehingga kita sesungguhnya terikat secara moral untuk tidak bisa menerima siswa banyak karena harus membaginya dengan madrasah swasta. Karena madrasah swasta adalah wilayah ayoman kita di man model. Kalau untuk biaya sendiri Pak untuk di swasta dengan di madrasah negeri sendiri apakah berbeda sehingga mungkin juga masyarakat berbondong-bondong? Ya kalau madrasah negeri memiliki DIPA, tentu madrasah swasta harus mencari upaya dana pendidikan sendiri yang dipungut lewat orang tua. Tapi sejauh ini untuk di kalangan calon-calon siswa di madrasah sendiri tidak terbebani kalau untuk di swasta atau seperti apa Pak? Beberapa yang memaksakan tetapi terkendala prosedur dan ini kan prosedur kita sebenarnya yang sisi lemahnya adalah ketidaklengkapan data administrasi dan validasi. Misalnya kartu keluarga yang tidak sama nomornya, NIK-nya tidak berkesesuaian, tidak dilegalisir, maka itu kita kembalikan. Nah sampai kemudian aplikasi kita menutup sendiri sampai misalnya mencapai kuota 400 misalnya. Maka dari situ kita merekomendasikan untuk menyampaikan ke madrasah terdekat. Jadi ada solusi juga yang disampaikan ke calonnya. Karena madrasah swasta menjadi tanggung jawab kita madrasah negeri. Betul ya biar tidak monopoli nantinya kan itu juga perlu. Nah ini juga mungkin karena tadi banyak masyarakat yang masih beranggapan ada sekolah favorit, ada sekolah berprestasi, ada yang tidak. Kalau man model kan termasuk yang banyak prestasinya nih. Pak Helmi itu merasa tidak kemudian jadi sekolah favorit Pak? Sesungguhnya hari ini posisi man model animo dan pesanan pasar itu sebenarnya lebih ke penguatan ekskul. Ekskul berarti ya. 2 tahun lalu kita sempat di man model sempat mengirimkan siswa ke luar negeri ke Amerika karena pertukaran pelajar. Luar biasa. Ada siswa kita yang lolos lomba kompetisi bahasa Arab di Kairo. Ada futsal kita itu malahan sampai di Milan. Wah luar biasa ya. Sehingga saya berharap mungkin lintas satuan pendidikan bisa karena kita di madrasah juga misalnya untuk unit kesehatan madrasah itu kita sudah membuka malahan event di kita yang namanya kompetisi sains madrasah ini Pak sekedar informasi kita akan membuka kepesertaan siswanya dari siswa sekolah umum di dalam KSM kompetisi sains madrasah. Luar biasa. Pak Helmi berarti Pak Jeffrey juga teman-teman dari Dikta berarti sebenarnya eskul itu yang perlu ditingkatkan oleh sekolah-sekolah lain ya. Karena juga contohnya misalnya ada anak yang kemudian ingin menjadi pemain sepak bola, dia akan cari kemudian sekolah yang eskul sepak bolanya bagus begitu ya. Jadi ini juga mungkin jadi masukan juga untuk sekolah-sekolah lain ya untuk eskul ditingkatkan. Ya mungkin kalau dari Pak Phil ada juga yang ingin ditambahkan Pak Phil terkait ini tadi yang sudah dipertanyakan oleh para penelpon juga. Saya ingin menambahkan sedikit mengenai validasi data. Karena PPDB online kami kali ini itu ada sinkronisasi dari 3 kementerian.
4 kementerian ya, termasuk di Kemenak karena kami menarik data emis, yaitu dari Kementerian Dalam Negeri itu validasi untuk data Dukcapil, Ya. baru Kementerian Sosial data DTKS. Jadi secara online pada saat siswa masukkan NISN, NIK-nya itu langsung terbaca valid atau tidak valid. Karena kami sudah mengambil data dari DTKS Kemensos dan Kementerian Pendidikan, baru Kementerian Agama. Jadi maksud dari sini adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa sistem yang kami gunakan ini untuk validasi kependudukannya itu sudah valid, dan untuk validasi siswa afirmasi dalam arti yang memiliki kartu KIP atau kartu PKH itu juga sudah valid, sehingga meminimalisir adanya yang ingin coba-coba memanipulasi data. Oke. Dalam sistem PPDB kita tahun ini untuk sinkronisasi data ini sudah semakin ketat. Oke. Itu yang ada terjadi perubahan dengan tahun-tahun kemarin. Oke, baik. Saya juga ingin bertanya Pak Phil, ini kalau untuk calon siswa sendiri untuk bisa masuk di portal atau mungkin di website ini, apakah mereka bisa mengetahui lebih dulu apa yang harus mereka persiapkan? Misalnya tadi Bapak sampaikan ada gagal validasi itu, sehingga mereka bisa mempersiapkan lebih dulu sebelum tanggal pendaftaran, sudah bisa atau seperti apa Pak, bisa dijelaskan? Sudah bisa. Jadi saat ini sebelum kita buka tanggal pendaftaran ya 1 Juni, kami sudah persilahkan seluruh operator-operator SMP ya, dan madrasah MTS itu untuk melakukan validasi terlebih dahulu siswa-siswa yang akan mereka luluskan nantinya. Nah, sehingga pada saat nanti pelaksanaan pendaftaran PPDB dibuka, itu siswa-siswa sudah mengetahui. Dan juga bagi orang tua siswa dan calon siswa, dalam beranda ya aplikasi PPDB online kami, di situ sudah ada syarat-syaratnya, sudah ada apa semua yang harus dipersiapkan, sehingga siswa-siswa calon siswa ini bisa membaca terlebih dahulu juga sebelum melaksanakan klik pendaftaran seperti itu. Oke, diharapkan dari sekarang sudah bisa baca-baca ya Pak. Iya. Ya. Oke, baik. Ki, ini waktu kita juga sudah terbatas, mungkin dari Pak Sadat ada yang ingin disampaikan Pak? Tambahan sedikit. Jadi untuk adik-adik yang akan mendaftar, jangan khawatir, silahkan mendaftar, pilih sekolah sesuai dengan keinginan dan yang terdekat dengan tempat tinggal. Bahkan kita memberi kesempatan kalau misalnya mendaftar pilihan 1, 2, 3 dalam range berapa hari dia, kok enggak masuk pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga, bisa dibatalkan, bikin lagi. Bahkan sampai kalau memang dia sampai proses pendaftaran belum mendapatkan sekolah, datang ke kami akan arahkan, karena kami selalu monitor sekolah-sekolah mana yang daya tampungnya sudah sesuai, mana yang belum, dan kita akan arahkan terutama untuk ke sekolah-sekolah negeri biar tidak memberatkan orang tua dalam pembayaran. Itu anak-anak kita salurkan semuanya, hingga tidak ada anak yang tidak bersekolah dengan adanya sistem yang kita bangun. Betul. Karena tadi kata Pak Sadat ini untuk membantu sebenarnya, meringankan. Nah, nanti kalau misalnya ada kendala bisa kemana nih Pak? Poskonya ada di mana atau bisa menghubungi di mana Pak? Kita bisa dihubungi di website kami juga ada di ppdb.sulprov.go.id, dan kemudian posko kita ada di lantai 3 di Balai TIK di Dikda Provinsi. Dan ada juga pengaduan baik itu secara online ada di website maupun ada kita sediakan hotline khusus, nomor yang sudah kita sebarkan, bisa dihubungi dan akan dilayani 24 jam. Oke, baik. Yang pasti tujuannya ini untuk memudahkan tadi Pak Sadat ya. Sebelum ke Pak Jeffrey, Pak Helmi mungkin sedikit terkait dengan topik kita pagi hari ini, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Utara Pak? Dari saya, PPDB sesungguhnya adalah upaya meningkatkan akses layanan pendidikan. Tidak boleh ada peserta didik atau anak-anak kita di Kota Manado khususnya yang tidak bersekolah. Betul. Sebagai pihak madrasah kami membuka seluas-luasnya akses, salah satunya lewat layanan online PPDB. Ya, hanya itu. Oke, baik, luar biasa. Nah, terakhir penutup nih Pak Jeffrey ini, karena masyarakat berharap sekali sebenarnya. Silakan Pak Jeffrey. Baik, terima kasih. Jadi dari kami menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara ini sudah merata. Jadi kepada masyarakat agar supaya daftarkan anak-anak di semua sekolah saja. Jadi yang mungkin lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal, supaya juga menghemat biaya dalam transportasi.
Dan kemudian juga saya ingin menyampaikan, tadi juga ada yang disampaikan oleh Pak Yuriko, untuk pemerintah juga menyiapkan lapangan kerja. Ya. Perlu kita sampaikan di sini bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Utara saat ini, Bapak ODSK, Pak Sekprov dan Ibu Kepala Dinas Pendidikan lagi gencarnya membuka lapangan kerja ke Jepang Oke. bagi alumni SMK. Oke. Jadi ini sejak tahun lalu ini sudah dibuka. Jadi alumni SMK yang belum bekerja dan berkeinginan bekerja di Jepang, ya silakan mendaftar. Ada link pendaftarannya, dan pemerintah sangat mendukung apabila anak-anak kita yang alumni SMK ini melakukan bekerja di Jepang, agar supaya juga mengurangi pengangguran yang ada di Sulawesi Betul. Utara. Ini yang dapat kami sampaikan. Baik, luar biasa Ki ya, dan Ya, memang betul. yang dilakukan untuk PPDB tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya memang selalu ada perbaikan, tadi kita sudah mendengarkan, dan poin pokoknya adalah ini memudahkan dan jangan sampai kemudian ada peserta didik yang tidak melanjutkan sekolahnya. Ya, baik. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak ini buat keempat narasumber kita, Pak Seks, Pak Jeffrey, Pak Helmi, Pak Sadat, dan juga Pak Phil juga waktunya ini bersama kami RRI, ya, atas nama stasiun RRI, ya, Kepala Stasiun RRI, dan juga kami kerabat kerja yang bertugas. Saya Velki Mecun. Dan saya Steve Kalibung mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk Ya, seluruh pemirsa, pendengar yang sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Sampai jumpa di Forum Corner dengan topik yang lain lagi. Selamat pagi.